Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah visual kita. Pernah kebayang nggak sih tiap kali perayaan Hari Buruh atau May Day, kita sering banget denger rentetan janji manis dari negara. Tapi realitas di lapangannya kok kayaknya beda jauh ya? Nah, hari ini kita bakal ngupas sebuah artikel yang lumayan tajam dari media dakwah Indonesia. Judulnya May Day 2026, Janji Negara dan Realitas Buruh yang Kian Rapuh. Artikel ini menarik banget buat dibahas, karena penulisnya nggak cuma ngelempar kritik keras soal kondisi tenaga kerja kita saat ini, tapi juga belak-belakan nawarin perombakan sistem yang radikal sebagai solusinya. Yuk kita bongkar sama-sama argumen di balik tulisan ini. Buat pemanasan, coba kita bandingin dua realitas yang kerasa banget jomplangnya ini. Di satu sisi, kita disuguhi apa yang disebut janji negara. Isinya program-program yang kedengarannya populis banget, kayak perumahan buruh, fasilitas penitipan anak, sampai perlindungan buat pekerja digital. Tapi, di sisi sebaliknya, sumber kita ini menelanjangi realitas buruh yang sebenarnya. Ibaratnya dompet makin tipis tapi beban makin berat. Ada upah yang terus ditekan, sektor informal yang mendominasi, dan kerentanan ekonomi gig yang bikin pekerja ketar-ketir. Nah, analisis kita hari ini bakal nelusuri nih, dari mana sih akar kesenjangan ini berasal? Biar gampang ngikutin alur pemikiran si penulis, kita bakal pecah pembahasannya jadi 5 poin utama. Pertama, realitas buruh May Day 2026. Kedua, ironi janji dan kebijakan. Ketiga, kritik terhadap sistem kapitalisme. Keempat, Islam dan tanggung jawab negara. Dan terakhir, solusi menyeluruh syariat Islam. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Realitas buruh May Day 2026 dan bagaimana kebangkitan sektor informal serta ekonomi gig ini ngubah segalanya. Kalau kita perhatiin wajah pekerja zaman sekarang tuh emang beragam banget ya kan. Ada pedagang kaki lima, buruh tani, sampai profesi yang lagi ngetren banget kayak content creator, kurir online, atau freelancer. Nah, model ekonomi gig kayak gini sering banget dipasarin sebagai gaya kerja masa depan yang memerdekakan, yang super fleksibel. Tapi menurut artikel yang kita bedah ini, tunggu dulu. Di balik layar HP dan aplikasi yang kita pakai tiap hari, kata penulisnya sebenarnya bersembunyi kerentanan sosial ekonomi yang sangat-sangat rapuh. Kerentanan tadi, ujung-ujungnya nyiptain ketimpangan posisi tawar yang berat sebelah banget. Logikanya gini, lapangan kerja formal yang aman itu jumlahnya terbatas, sementara yang butuh kerjaan membludak. Terus dampaknya apa? Pekerja jadi nggak punya pilihan selain nelan pil pahit. Mereka terpaksa nerima upah rendah, sistem kontrak yang nggak ada ujung pangkal kepastiannya, dan minim banget perlindungan sosial. Cuma demi bisa nyambung hidup. Bahkan buat mereka yang nyoba mandiri bikin UMKM sekalipun, tetap aja terancam gulung tikar gara-gara daya beli masyarakat secara umum lagi lesu-lesunya. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, ironi janji dan kebijakan. Kita bakal lihat gimana sumber kita menyoroti kerangka regulasi dan peran negara. Di poin ini, artikelnya mulai ngebidik langsung kebijakan pemerintah, wabil khusus Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Penulis punya pandangan yang kritis banget nih. Alih-alih ngelindungin pekerja, regulasi ini dinilai malah bertindak kayak karpet merah buat para investor. Pakai dalih fleksibilitas, aturan ini disebut ngebuka keran lebar-lebar buat sistem outsourcing dan kontrak berkepanjangan. Akibatnya, perusahaan jadi punya keleluasaan buat nekan ongkos tenaga kerja dan gampang banget ngelakuin PHK. Sementara hak krusial pekerja, contohnya pesangon, malah pelan-pelan dipangkas. Kondisi tadi memunculkan satu pertanyaan yang cukup menohok dari penulis, apakah janji kesejahteraan itu beneran bisa kejadian kalau aturan mainnya aja justru ngelemahin posisi pekerja? Penulis berargumen, selama undang-undangnya lebih condong ke pemilik modal, janji-janji manis pemerintah pas May Day, kayak bikin satgas pencegahan PHK atau program rumah buruh, itu ibarat cuma minum obat pereda nyeri, ngilangin sakit sementara tapi sama sekali nggak nyembuhin akar penyakitnya. Masuk ke bagian ketiga, kritik terhadap sistem kapitalisme. Ini dia yang dianggap sebagai akar masalah dari ketimpangan tadi. Artikel ini secara gamblang nunjuk sistem kapitalisme sebagai biang keladinya. Menurut sumber kita, ini adalah sistem di mana fokus utama pembangunan tuh murni cuma buat pertumbuhan ekonomi dan ngejar profit. Nah, disinilah penulis melihat ada pergeseran peran negara yang fatal. Negara yang tadinya diharapin jadi pelayan dan penyedia kesejahteraan buat rakyatnya, malah turun kasta jadi sekedar fasilitator investasi. Imbasnya, segelintir perusahaan raksasa bisa dengan gampang nguasain kekayaan alam, sementara mayoritas rakyat, ya cuma kebagian peran jadi buruh di tanah airnya sendiri. Di bawah bayang-bayang sistem kapitalisme ini, penulis berpendapat kalau hubungan kerja itu udah kehilangan rasa keadilan yang paling mendasar. Semuanya didikte murni sama yang namanya kekuatan modal.
Ketika urusan kesejahteraan rakyat dilepas gitu aja ke mekanisme pasar bebas, eksploitasi itu jadi sesuatu yang nggak bisa dihindari. Pekerja yang posisinya kejepit nggak punya banyak opsi selain tunduk sama syarat kerja yang merugikan. Dan siklus ini cuma bakal muter terus, nyiptain ketidakpastian dan bikin jurang ketimpangan sosial makin dalam. Lanjut ke bagian keempat, Islam dan tanggung jawab negara. Di sini artikelnya mulai nawarin alternatif yang sifatnya religius dan sistemik. Di titik inilah artikel tersebut nyampe di klimaksnya. Penulis membangun argumennya di atas fondasi agama yang kuat. Salah satunya ngutip hadis riwayat Abu Daud yang bunyinya, cukuplah seseorang dianggap berdosa jika ia menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya. Logika yang dipakai penulis tuh gini, karena menafkahi keluarga itu adalah kewajiban mutlak buat laki-laki dewasa dalam Islam, maka negara punya tanggung jawab yang sama mutlaknya buat mastiin lapangan pekerjaan itu benar-benar tersedia, biar mereka bisa memenuhi kewajiban tersebut. Buat jalanin itu, ada satu konsep kunci nih, namanya negara sebagai ra'in atau pengurus rakyat. Buat kita yang udah terbiasa sama sistem saat ini, bayangin deh pergeseran cara pandang yang drastis ini. Alih-alih lepas tangan dan biarin pasar ngatur dirinya sendiri, konsep ra'in ini justru nuntut negara buat bener-bener turun tangan. Negara diwajibkan buat aktif ngebuka lapangan kerja gede-gedean lewat pengelolaan sektor real secara langsung. Jadi negara bukan cuma duduk manis jadi pembuat aturan atau wasit buat para investor swasta. Kita sampai di bagian kelima sekaligus yang terakhir, solusi menyeluruh syariat Islam dan klaim tentang bagaimana sistem ini bisa mengeliminasi konflik kelas. Terus prakteknya di lapangan kayak gimana? Coba kita bandingin cara pengelolaan sumber dayanya. Menurut artikel ini, dalam sistem kapitalisme, hajat hidup orang banyak dan sumber daya alam yang penting-penting itu justru dikuasai sama konsorsium swasta demi dapat untung. Sebaliknya, di dalam sistem Islam, sumber daya vital ini statusnya adalah milik umum. Maksudnya, negara yang wajib ngelola secara langsung buat kepentingan rakyat. Klaim dari penulisnya, hal ini bakal otomatis ngebuka keran lapangan kerja yang produktif secara mandiri dan masif tanpa perlu didikte sama segelintir elit atau konglomerat. Nah, solusi menyeluruh ini ternyata ditopang sama 3 pilar utama yang saling nyambung. Langkah pertama, perombakan di sektor pendidikan. Tujuannya buat nyeimbangin keahlian praktis kerja sama etika dan kepribadian Islam. Jadi tenaga kerja tuh nggak cuma jago, tapi juga etis. Langkah kedua, negara wajib intervensi aktif dalam mengelola sumber daya alam biar bisa nyerap banyak tenaga kerja. Dan langkah ketiga, ngebangun iklim bisnis kemitraan yang disebut syirkah, di mana semua aturan main bisnisnya tunduk sama hukum keadilan Tuhan, jadi persaingannya sehat, adil, dan gak ada tuh yang namanya praktek monopoli. Kalau kita turun ke level akar rumput, yaitu hubungan kerja sehari-hari, sistem ini diikat sama yang namanya sistem akad atau kontrak kerja syar'i. Aturannya tuh clear banget. Pihak pemberi kerja atau mustajir wajib netapin upah yang jelas nominalnya, rincian kerjanya ngapain aja, dan jam kerjanya berapa lama. Dan itu semua harus transparan di awal. Kesepakatan ini dibuat tanpa ada paksaan atau pihak yang dirugiin. Jadinya nggak ada lagi tuh drama lembur yang nggak dibayar atau beban kerja yang tiba-tiba melar di luar nalar. Kepastian inilah yang diklaim bisa nutup rapat celah buat eksploitasi. Kesimpulannya, penulis artikel ini sangat yakin kalau sistem Islam nawarin perlindungan ganda layaknya payung gede buat semua orang. Di satu sisi, pekerja terbebas dari jerat eksploitasi. Tapi di sisi lain, pengusaha juga nggak dicekik sama beban buat nyediain kebutuhan pokok publik, kayak fasilitas kesehatan atau pendidikan buat pegawainya. Loh, kenapa bisa gitu? Karena negara yang langsung ngambil alih peran vital itu. Sebagai pelindung utama, pakai dana dari hasil ngelola sumber daya alam tadi. Pada akhirnya, artikel ini memproyeksikan kalau pendekatan sistemik ini benar-benar bisa nyudahin konflik kelas yang dari dulu sampai sekarang selalu jadi bumbu wajib di realitas ketenagakerjaan kita. Sebagai penutup, sumber yang kita bedah hari ini ninggalin kita sama satu pertanyaan akhir yang lumayan provokatif. Apakah sekedar ngasih solusi parsial itu udah cukup, atau jangan-jangan kesejahteraan yang sejati emang menuntut perubahan sistemik yang menyeluruh? Penulis dari media Dakwah Indonesia dengan tegas menjawab, penderitaan kelas pekerja nggak akan pernah selesai cuma dengan janji manis musiman pas May Day atau sekedar revisi undang-undang yang tambal sulam. Buat mereka, kesejahteraan yang beneran butuh perombakan sistem dan ideologi secara total. Sebuah argumen yang berani dan pastinya menarik banget buat kita renungin bareng-bareng. Terima kasih udah ngikutin sesi analisis kita kali ini, dan sampai jumpa di bedah informasi seru berikutnya.